Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azania Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2005134917. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat biomedis yaitu elektrokardiogram, mulai dari cara kerjanya, sumbernya, dan apa yang dihasilkannya. Elektrokardiogram atau ECG merupakan alat yang digunakan untuk memvisualisasikan listrik yang mengalir melalui jantung. EKG secara khusus menunjukkan bagaimana gelombang depolarisasi setiap detakan jantung yang merupakan gelombang muatan positif dikarenakan kontraksi yang menyebabkan kehilangan muatan negatif pada sel-sel otot jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada node sinoatrial atau SA node, terletak di atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Impuls listrik dari SA node menyebar ke seluruh atrium dan merangsang jantung untuk berkontraksi. Lalu ada node atrioventrikular atau AV node, terletak di sisi lain atrium kanan dekat katup atrioventrikular. Node atrioventrikular berfungsi sebagai gerbang listrik ke ventrikel atau sebagai katup penundaan impuls listrik ke ventrikel. Penundaan ini berfungsi untuk memastikan semua darah dari atrium telah tersuplai ke ventrikel. Lalu diteruskan ke AV bundle. Bundel ini kemudian dibagi menjadi cabang kanan dan kiri yang melakukan impuls menuju puncak jantung. Sinyal-sinyal kemudian diteruskan ke serat Purkinje, berputar ke atas dan menyebar ke seluruh ventrikel miokardium. Nah, aktivitas listrik jantung inilah yang direkam oleh elektrokardiogram. Aktivitas listrik jantung dapat diambil dari kulit melalui elektroda. Mesin EKG merekam aktivitas ini dan menampilkannya secara grafis. Grafik tersebut menunjukkan potensial listrik atau voltase jantung secara keseluruhan yang berubah seiring waktu selama siklus jantung. 12 penunjuk EKG mewakili 12 pandangan kelistrikan jantung dari 12 sudut berbeda. Prosedur konvensional 12 kabel melibatkan pemasangan 10 elektroda ke tubuh, 1 ke setiap anggota tubuh dan 6 di dada. Ada 6 petunjuk ekstremitas dan 6 penunjuk di dada. 6 penunjuk ekstremitas melihat jantung dalam bidang vertikal dan diperoleh dari 3 elektroda yang dipasang di lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Elektroda di kaki kanan adalah elektroda RD. Pengukuran tegangan membutuhkan 2 kutub, yakni kutub negatif dan kutub positif. Mesin EKG menggunakan kutub negatif sebagai referensi 0, jadi posisi kutub positif adalah sudut pandang dan garis yang menghubungkan kedua kutub tersebut disebut garis pandang. Penunjuk 1, 2, dan 3 adalah bipolar. Mereka mengukur potensial listrik antara 2 dari 3 elektroda ekstremitas. Penunjuk 1 mewakili tegangan antara lengan kanan, kutub negatif, dan lengan kiri, kutub positif, dan dengan demikian melihat ke jantung dari kiri. Penunjuk 2 melihat pergerakan sinyal antara lengan kanan negatif dan kaki kiri positif membentuk tampilan kiri inferior. Demikian pula penunjuk 3 mengukur potensial listrik antara lengan kiri negatif dan kaki kiri positif melihat jantung dari sudut kanan inferior. Penunjuk AVR, AVL, dan AVF atau penunjuk ekstremitas tambahan bersifat unipolar. Umumnya digunakan 1 elektroda ekstremitas sebagai kutub positif dan mengambil rata-rata masukan dari 2 lain sebagai referensi 0. Oleh karena itu, AVR melihat pada sisi upright dari jantung, AVL melihat sisi kiri atas dari jantung, dan AVF melihat ke dinding inferior jantung. Penunjuk dada atau penunjuk prekordial melihat jantung dalam bidang horizontal. Ini adalah penunjuk unipolar. Elektroda dada yang sesuai berfungsi sebagai kutub positif. Nilai negatif referensi sama untuk semua penunjuk dada dan dihitung sebagai rata-rata masukan dari ketiga elektroda ekstremitas. Depolarisasi terhadap lead menghasilkan defleksi positif. Depolarisasi jauh dari lead memberikan defleksi negatif.
Reverse berlaku untuk repolarisasi. Dengan demikian, prospek yang melihat jantung dari sudut yang berbeda mungkin memiliki gelombang yang mengarah ke arah yang berbeda. Masalah dalam arah atau kelompok gelombang tertentu menunjukkan bahwa mungkin ada wilayah tertentu dari jantung yang mungkin terkena penyakit. Leads 2, 3, dan AVF inferior mengarah karena mereka berada di dekat inferior dinding jantung yang menerima darah dari arteri koroner kanan. Lead 1 dan AVL bersama dengan dua peti itu penunjuk V5 dan V6 semuanya dianggap lateral, mengarah dan mereka dekat dinding lateral jantung yang menerima darah dari arteri sirkumfleksa kiri. Akhirnya, V1 dan V2 dianggap septal mengarah karena paling dekat dengan interventricular septum dan V3 dan V4 anterior mengarah karena mereka terdekat anterior dinding jantung. Baik dari daerah septum dan anterior dilayani oleh arteri turun anterior kiri. Pada elektrokardiogram, rekaman jantung pada EKG menunjukkan gelombang depolarisasi bergerak menuju elektroda sebagai positif defleksi dan satu bergerak menjauh sebagai negatif defleksi. Masing-masing proporsional dengan ukuran dipol, sehingga dapat disimpulkan bahwa EKG atau elektrokardiogram dapat merekam bagaimana pergerakan gelombang depolarisasi dan repolarisasi yang dialami jantung yang memberikan informasi berharga tentang struktur dan fungsi jantung.